Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afris Kamelia Herwinsyah Putri dari Tadris Kimia 6C, NIM 12121913101 Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, teman-teman semuanya dan juga adik-adik, di sini saya akan menjelaskan nanti mengenai materi laju reaksi yaitu pada materi kimia kelas 11 di semester ganjil ini. Nah, saya membuat video ini dengan tujuan sebagai tugas magang 1 saya. Di next selanjutnya nanti di sini saya akan menerangkan yaitu ada 5. Yang pertama ada fenomena sehari-hari, terus pengertian, nanti ada persamaan, teori tumbukan, dan juga faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dengan apa sih saya nanti akan menjelaskan video ini, yaitu tujuan pembelajarannya siswa dapat mengidentifikasi beberapa fenomena laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menjelaskan pengertian laju reaksi, siswa dapat menentukan persamaan laju reaksi, dan siswa dapat menjelaskan teori tumbukan beserta dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut. Nah, pertama, untuk fenomena sehari-hari ya, kalian pernah nggak melihat perubahan kimia yang ada di sekitar kita? Ada contohnya yaitu reaksi kimia yang berlangsung cepat seperti reaksi logam natrium dengan air, meledaknya amonium nitrat dan reaksi pembakaran pada metana. Dan juga bisa kita lihat, pasti teman-teman setiap hari itu melihat contoh reaksi kimia yang berlangsung lambat seperti reaksi perkaratan pada besi, karena dia kan besi itu lama-kelamaan di udara, jadi dia berkarat. Terus pembusukan buah dan penghancuran kaleng aluminium oleh udara. Untuk selanjutnya, yaitu ada pengertian. Laju reaksi itu merupakan laju berkurangnya reaksi atau laju bertambahnya produk. Nah, nanti ini satuan mol per liter per detik. Atau bisa kalian lihat tulisannya seperti yang ada di slide. Untuk reaksi, ini kan ada gambar ya, untuk reaksi A menjadi B, mengalami proses laju reaksi yang ditujukan dengan berkurangnya molekul A dan bertambahnya molekul B dalam tiap satuan waktu. Nah, untuk konsep laju reaksi kimia dapat dirumuskan seperti berikut. Untuk di mana ini RA adalah laju reaksi berkurangnya zat A dan RB laju reaksi bertambahnya zat B. Nah, yang ketiga ada persamaan sebagai contoh pada reaksi. Nah, untuk ini A kecil plus ini A kecil A besar plus B kecil B besar menjadi C kecil C besar dan D kecil D besar. Ini kita Ini kita misalkan saja seperti itu. Maka persamaan laju reaksinya nanti itu adalah V sama dengan K A pangkat X B pangkat Y, di mana V itu nanti laju reaksi, K konstanta laju reaksi, dan juga A-nya itu nanti dan B konsentrasi dalam molaritas, X-nya order reaksi terhadap reaksi A dan order reaksi terhadap reaksi B. Nah, itu ada contoh soalnya. Ada ini contoh soalnya lagi. Bisa kalian lihat, ada penyelesaian soalnya juga. Nah, lanjutnya ada teori tumbukan. Pada proses tumbukan yang terjadi, di samping ada yang menghasilkan reaksi, juga ada yang tidak menghasilkan reaksi. Tumbukan terjadi dan bisa menghasilkan partikel-partikel hasil reaksi disebut sebagai tumbukan efektif. Ini ada yang gambar yang pertama, yang tumbukan hidrogen dan iodium yang tidak menghasilkan reaksi. Dan yang sampingnya ada tumbukan hidrogen dan iodium yang menghasilkan reaksi. Nah, selanjutnya ada teori tumbukan. Untuk tumbukan molekul dan reaksi kimia, yaitu tumbukan yang tidak memungkinkan terjadinya reaksi dan juga tumbukan yang memungkinkan terjadinya reaksi tersebut.
Reaksi kimia dapat terjadi jika partikel-partikel reaktan saling bertumbukan satu sama lain. Namun, tumbukan yang terjadi tidak semuanya akan menghasilkan zat baru yang berupa hasil reaksi. Zat baru dapat diperoleh dari tumbukan yang berlangsung sempurna atau yang disebut tumbukan efektif. Partikel zat yang saling bertumbukan terkadang juga tidak langsung berubah menjadi zat hasil. Tumbukan tersebut terlebih dahulu membentuk molekul kompleks yang dinamakan molekul kompleks teraktivasi. Ada juga energi aktivasi atau biasa kita sebut dengan EA, merupakan energi tumbukan terendah yang dibutuhkan supaya bisa terbentuk molekul kompleks teraktivasi sehingga reaksi dapat berjalan dan juga berlangsung. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dari laju reaksi, itu dia ada 4. Yang pertama ada suhu, terus ada luas permukaan, nanti ada konsentrasi dan juga katalis. Pertama kita akan membahas mengenai faktor yang pertama, suhu. Apabila suhu dinaikkan, maka kalori yang diberikan akan menambah energi kinetik partikel reaksi, sehingga mengakibatkan pergerakan partikel-partikel reaksi semakin cepat. Semakin cepat pergerakan partikel sehingga semakin sering terjadinya tumbukan yang efektif. Tumbukan inilah yang dapat mempercepat terjadinya reaksi kimia. Kalau untuk luas permukaan, semakin luas bidang sentuh, makin cepat bereaksi. Jadi semakin halus ukuran keping zat padat, maka semakin luas permukaan bidang sentuh, sehingga mengakibatkan seringnya terjadi tumbukan yang efektif. Tumbukan inilah yang dapat mempercepat terjadinya pada reaksi kimia. Lalu ada yang ketiga, yaitu konsentrasi. Jika konsentrasi reaksi bertambah, maka jumlah partikel reaksi akan semakin banyak. Bertambahnya jumlah partikel reaksi akan semakin mudah terjadi tumbukan antara partikel reaksi sehingga memungkinkan terjadinya reaksi semakin besar. Hal ini yang akan menyebabkan apabila konsentrasi reaksi semakin besar, maka menyebabkan laju reaksi nanti itu bisa semakin cepat. Dan yang terakhir ada katalis. Katalis itu apa sih? Nah, katalis adalah zat yang dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara permanen. Peran katalis dalam mempercepat laju reaksi dengan cara membuat mekanisme reaksi alternatif yang berbeda dengan harga energi aktivasi atau EA yang tadi sudah kita jelaskan, yang lebih rendah dengan harga energi aktivasi tanpa katalis. Dengan EA yang lebih rendah menyebabkan lebih banyak partikel yang mengalami tumbukan efektif, sehingga nanti ini laju reaksi akan menjadi meningkat, seperti itu. Nah, dari sini mungkin kalau ada pertanyaan, silakan saja tulis di kolom komentar, oke? Sekian penjelasan dari saya mengenai materi laju reaksi, yaitu pada materi kimia kelas 11 semester ganjil. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Semangat belajar, semoga ilmu yang telah kalian dengarkan tadi itu menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.